Ya, angka 13 itu sering dianggap sesuatu yang negatif. Ya, kamar nomor 13, lalu lantai ke-13, kursi ke-13. Coba kita lihat hasil daripada BSE ya. Ini semua ketiga itu oke. Nah, anak panah 13. Kita lihat kebetulan waktu itu kan baru 13 negara bagian. Ekornya 13, semua 13. Hurufnya ini ya, E pluribus unum, juga 13 huruf. 13 itu adalah angka Bapa. Saya berdoa ke depan ini pemimpin kita yang diurapi Pak Jo bukan lagi jadi Bang Jo, nanti Papa Jo. Karena 13 itu angka Bapa. Yakub dengan 12 putra. Yesus dengan 12 murid. Dan di tepi pantai dia bilang, "Hai anak-anak, the father and his sons." Jadi saya percaya Garam Ministry akan meningkat jadi GLA. Garam Leadership Academy. Sebab yang saya datang ini lihat para pemimpin yang diurapi, yang asalnya orang-orang biasa seperti kita. Jangan lupa, tema yang diberikan pada saya adalah crossing over ya, crossover. Kita lihat dalam kitab Joshua ini kitab wajib untuk di semua yang masuk military academy di West Point. Sayang sekali gambarnya masih ada bunga-bunga dan ini tenang. Mereka crossing the Jordan itu dalam keadaan meluap ya sampai dengan semuanya itu dalam keadaan banjir. Tidak pernah ada waktu yang baik untuk crossing over. Ya, tak? Kapan itu kita lihat crossing over yang pertama Moses ya. Moses menyeberangi Yamsuf, laut Teberau ya, laut Teberau. Mungkin Sea of Reeds, jadi digambarkan dari Red Sea, dan tidak ada merah-merahnya. Sea of Reeds ya, banyak gelagat di situ. Dan kita ingat satu kali ada seorang so-called doktor teologi berkata kepada sebuah gereja, lagi surut, lautnya surut, jadi nyebrangnya gampang. Cuma setinggi lutut. Lalu ada satu anak sekolah minggu angkat tangan. Dia berkata, Pak Dokter, lebih mujizat lagi kalau bisa menenggelamkan tentara dengan air yang cuma satu lutut, katanya. Oke. Dalam kitab Yosua ini, perintah Tuhan kepada Yosua dengan jaminan I will be with you adalah perintah untuk go over, crossing over Jordan. Bahasa asli adalah Abar. Ini kata penting ini, Abar. Katakan Abar ya. He's the God of Abar. Dia akan menyertai kita untuk yaitu crossing over. Musa sendiri crossing over yang pertama, Sea of Reeds, tapi tidak bisa crossing over the Jordan. Tuhan pakai pemimpin yang baru. Apakah produk dari gereja, antara Melbourne ataupun Garam GLA, ya Garam Leadership Academy ini, yang hasilnya adalah Joshua. Sebetulnya PowerPoint yang satu itu lebih umum karena belum dapat temanya ya waktu itu ya. Coba ini kita baca, dan Joshua memberi perintah pada bangsa itu. Kalau kita baca Joshua pasal 1, mereka membuat sumpah. Sumpahnya begini, barang siapa tidak mendengarkan perintahmu akan dihukum mati. Kita take lightly perkataan firman ataupun perintah itu. Kalau perintah raja dilanggar, hukumannya mati. Kalau cuma nasihat dari guru, tidak dituruti, ya nggak apa-apa. Tapi ini, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu untuk mengikutinya. This is a new experience buat orang Israel. Sebab biasanya itu tabut perjanjian di tengah-tengah ya. Yang pertama memberangkatkan suku Yehuda selalu di depan. Ya. Lalu kemudian suku-suku yang lain 6 suku dan yang di tengah ini tabut perjanjian. Dan di depan sekali adalah tiang awan atau tiang api di waktu malam. Kehadiran Roh Kudus ya. Tapi yang baru ini
Joshua bukan Moses. Kita punya pemimpin hebat ya. Pak Jonathan dan Ina ini saya bilang dynamite duo. Ya, di dalam kelompok kami juga begitu. Tapi yang lahir daripada kalian juga adalah pemimpin dengan kepribadian yang Tuhan berikan kepadamu. Joshua itu yang milih bukan Moses sebetulnya. Dalam hatinya Moses yang ingin Gersom yang jadi pemimpin misalnya ya. Tapi dalam Tuhan tidak dikenal dynasty. Karena itu Jonathan, Ina, saya dan Vivi, Pak Frankie dengan Ibu Memen ini limited edition untuk bisa yaitu mengalami pertumbuhan luar biasa ya. Saya lihat di sini bagaimana harus kita punya hati untuk mencari kehendak Tuhan. Ketika saya crossing over yaitu Bali ya. Itu perintah Tuhan pada ulang tahun saya. Ulang tahun saya yang waktu itu tanggal 28 Juni ya ulang tahun saya. Saya dengar suara Tuhan. Apa tanda seorang pemimpin disertai Tuhan? Number one, you are hearing from God. Kenapa sih Jonathan itu ke Melbourne? He's hearing from God. Yang orang lain tidak dengar. Kita pemimpin melihat yang tidak dilihat orang. Dengar apa yang orang tidak dengar. Berbicara pada gunung, berbicara pada pohon, berbicara pada bangsa-bangsa. Seorang leader harus mendengar Tuhan. Anda nanti baca saja Joshua pasal 1. Moses hambaku telah mati. Artinya jangan pakai polanya dia. Ada pola yang baru. Perkenalan saya dengan Pak Jonathan pada waktu saya diundang ya ke sekolah Alkitab Tawangmangu dan saya lihat ada seorang pemuda main drum. Main drum tuh kasihan drumnya, betul-betul digebukin sama dia dan dia main dengan begitu entusias sampai dia berdiri main drum. Saya bilang ya di dalam kalau perguruan silat gitu di Tawangmangu ini Tua Suheng, kakak seperguruan tertua ya. Dan betul-betul memang namanya entusiasme tuh saya kira harus jaga. Cuma memang dulu six pack sekarang one whole pack ya memang. Dulu rambutnya banyak sekarang ya ada terjadi sedikit inflasi begitu. Tetapi saya berdoa, tidak lama lagi orang tidak lagi panggil Bang Jo, Kak Ina. Tapi dunia ini perlu parents, perlu orang tua ya. Jadi pertama-tama tanda seorang pemimpin itu ya tentu saja hati ya. Tuhan berbicara tentang David. Aku telah menemukan Daud bin Isai. Ya, yang hatinya itu tulus, yang dia memimpin dengan kecakapan tangan, memimpin dengan belas kasihan, memimpin dengan skill juga, ya kan? Jadi heart, head, dan hand. Head ini perlu pengetahuan, a heart to follow heart after God's presence. Kalau cari menantu, coba lihat apa dia nyaman di hadirat Tuhan. Kalau enggak, eliminasi dia. Saya punya seorang teman, dia pengusaha besar lah di Surabaya, ini cukup dikenal. Dan punya 3 putri cantik-cantik. Ada seseorang dekati, wah, kalau penampilan sih boleh. Mobilnya mobil sport, gitu ya. Mobilnya bukan Agya, gitu, bukan mobil sport. Gitu. Diajak ke gereja, waktu itu di Nginden ya. Dan dia gelisah. Dia gelisah, bolak-balik pergi ke toilet, bolak-balik. Lalu saudaraku, ibunya berkata, eliminasi dia. Sebab hati ini paling penting. Jadi kan David heart, head, and hand, ya kan? Hatinya, ya. Lalu juga punya skill. Joshua dari seorang asisten Moses dulunya cuma seorang budak loh, ya. Ketika keluar dia bisa jadi komandan itu bagaimana? Ya, tentu saja dilihat bagaimana penyertaan Tuhan. Dan sekali lagi yang milih Joshua adalah Tuhan sendiri. Seperti Elisa juga dipilih oleh Tuhan, bukan dipilih oleh Elia. Elisa sedang bekerja, karena itu saya selalu kalau cari pemimpin itu bukan pengangguran. Atau orang yang punya pengalaman 20 kali keluar daripada perusahaan setiap 3 bulan. Tidak. Kalau di
ladang saja enggak bisa, bagaimana jadi leader? Saya memberikan, yaitu kualitas leader itu soft, number one, spiritual. Orangnya rohani. Akibatnya dia punya authority. Authority. From Jesus come number one, power, authority, honor, and glory. Kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan. A heart to follow heart after God's presence. Kalau orang tidak suka hadirat Tuhan, sudahlah tinggalkan. Ya, saya memberi nama cucu pertama keluarga kita, Christopher. Christ bearer. Yang kedua adalah, nanti kita akan selidiki lebih jauh, a faith to believe. Apakah kekayaan seseorang? Apa portofolionya berupa saham-saham, lalu properti? Tidak. Kekayaan seseorang adalah faith-nya. Terutama seorang leader. Memang kita tahu faith itu supernatural ya. Saya teruskan. Spiritual, authority, tentu saja leadership. Jadi number one, ya. Pertama adalah spiritual. Kedua, authority. Apakah dia punya otoritas? Ya, Pak, saya dikejar roh jahat. Pak, sudah. Mesti roh jahat yang kamu kejar. Lalu kemudian leadership. Yang terakhir, T, transformer. Garam itu adalah punya kekuatan untuk mentransformasi. Mana lebih kuat? Besi dengan garam. Besi hancur. Ya, besi didekatkan garam hancur. Hati yang keras hancur. A faith to believe. Nanti saya jelaskan. Sekarang nomor 3. Ada satu lagi, saudaraku ya. Jadi kita modalnya itu heart, faith, dan satu lagi. Nah ini, a courage to act. Banyak orang tidak punya courage, tidak punya guts, orang bilang. Ya, karena itu orang Surabaya akan dibilang bonek ya, bondo nekat. Tapi kita sebagai pemimpin harusnya juga boim, bondo iman. Tetapi tidak banyak orang a courage to act. Saya kasih contoh. 2 pemimpin hebat. Petrus dan Yohanes, Peter and John. Ketika Mary Magdalene membawa berita kabar sukacita itu. Sesungguhnya Kristus sudah bangkit. Lalu 2 murid berdiri. Dari mereka kan selalu saingan. Dan mereka berlari. Yang satu lebih muda. Sampai ke kubur duluan. Itu Yohanes. Petrus nyusul beberapa detik di belakangnya. Runner up. Tak gebles dia masuk ke dalam. Dan dia melihat. Dan dia keluar bingung. Sebab yaitu kain kafannya Yesus itu seperti yaitu kepompong ya yang isinya keluar itu masih ada. Karena itu dikasih rempah-rempah ya. Beratnya saya dengar 50 kg. Dan juga penutup wajahnya itu masih tergulung baik. Tetapi Yohanes tidak masuk. Petrus masuk. Yohanes 21, ketika ada suara dari tepi pantai, mereka ke sana itu tidak untuk nangkap ikan. Jangan hidup karena to just kill the time. Time is very precious. Pak, seorang pemimpin harus berani a courage to act. Anak-anak, apakah kau punya lauk pauk? Itu perkataan seorang bapak, saudara ya. Sekali lagi, Papa, Mama, Papa Joe, Mama Ina di depan kita. Nggak usah tunggu tua, nggak perlu. Ya. Dan lebih baik seperti saya ini loh, you young old, ya, going to be gold, but to be bold, berani. Ya. Jadi yang courage to act ini penting. Itu Tuhan, kata Yohanes. Dia mengenali lebih dulu. Pengenalannya, pengetahuannya lebih hebat. Tapi pada waktu itu yang pakai jubahnya, jadi bajunya dan berenang datang pada Yesus adalah Petrus. A courage to act. Saya belajar banyak dari kepemimpinan Pak Alex Abraham.
Apa kelebihannya? Courage. Keberaniannya luar biasa. Suatu hari, komandan Kodim, dulu masih ada Kodim ya di Indonesia ya, zamannya Pak Harto nih. Dan sedang mulai pembangunan gereja yang di Nginden itu. Maka komandan Kodim dikirim sebuah kotak seperti pizza begitu, tapi isinya celurit. Tulisan berikan kepada pendeta Alex. Hentikan pembangunannya atau ini bagiannya. Jadi isinya celurit. A very clear message. Lalu komandan Kodim panggil Pak Alex. Sampai ini ngerepoti aku. Anda ini merepotkan saya. Bangun gereja nang pecinan. Ojo neng kauman. Itu pakai bahasa Jawa. Membangun gedung gereja di daerah orang Tionghoa. Jangan di daerah orang Arab. Sebab Nginden itu, daerah Nginden Semonowaru itu daerah ijo tua, saudara. Iki loh. Pada waktu itu, dan komandan Kodim tanya, sampean wani dah? Apakah Anda berani? Jawaban Pak Alex sederhana. Pak, nyawa kiki nyawa sambungan. Hah! Tak bangun terus. Dan ini jawaban daripada komandan Kodim. Sampean wani, tak dukung. Sampean gak wani, mundur. Saudara, banyak orang tidak sampai ke sini. The courage to act. Ketika Tuhan manggil saya, ulang tahun saya, I hear from him. Saya mendengar Tuhan. Ya, yaitu bagaimana Tuhan berkata, yaitu suruh pergi ke Bali. Meninggalkan semuanya. Pada waktu saya lapor pada Pak Alex, saya minta restu beliau. Saya cuma minta waktu 3 bulan supaya semua pegawai saya, semua klien saya dibereskan dulu. Dan ada sedikit bangunan terakhir, jadi saya baru pindah ke Bali setengah tahun kemudian. Tapi a courage to act, saya belajar dari dia. Saudara yang kasih, harap 3 hal ini ada pada para. Ini yang paling dasar, fondasi. A heart to follow heart after God's presence. A faith to believe. Follow God's strategy. It was flooding. It will never be the right timing. Tidak pernah ada favorable time. Kapan ya waktu yang lebih baik? Tidak ada. Di tengah kesulitan. A courage to act. Jadi sekarang mari kita lihat pertama-tama tanda seorang pemimpin. Cerita ini kan familiar buat kita. Tapi saya minta ditampilkan Yosua 3 ayat keempat dan 5. Coba ditampilkan dulu. Kalau kita mau disertai Tuhan, ini ada hari ketiga. Ada ya. Nah, yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu ada jarak. 2000 hasta. 1 hasta itu inilah. Dari siku sampai ujung ini. Bangunan semua pakai feet, ya, cubit ini. Sebab dibangun untuk manusia. Sekarang kan cuma sentimeter, inch gitu. 2000. Gambaran juga 2000 hari, 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan dikatakan sini, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. It's a new chapter untuk GLA, Garam Leadership Academy. Jalan ini tidak bisa dipakai dengan pengalaman yang dulu. Banyak orang ingin memakai yaitu pengalamannya. Ada satu cerita lucu, saudara. Waduh, ini saya ngomong terus bahaya kalau dikasih bicara 3 pemimpin ini bisa lupa waktu, saudara ya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, dulu salah satu yang membuat gebrakan di Indonesia dan Surabaya adalah T.L. Osborne. Semua tahulah T.L. ya. T.L. Osborne itu saudaraku. Lalu mereka mencoba, panitia itu mencoba membuat KKR model Osborne. Jadi lagu-lagunya lagu zaman dulu itu.
Dan kemudian penterjemahnya pun penterjemah yang sama. Tapi T.L. Osborne kumisnya melintang, masih gagah, usianya hampir 80, tapi luar biasa semangat, rambutnya agak gondrong juga. Tidak tahu saya asli atau tidak. Tetapi penterjemahnya, seorang pendeta di Surabaya, itu sudah bungkuk, sudah agak pikun, jalannya pun, saudaraku, saya masih ingat. Saya ada hadir, saya ingin tahu sih, gimana modelnya. Saudara, it's a total disaster. Bukan cuma failure, disaster. Ketika Osborne berkata, I praise you in the name of Jesus. Itu penerjemahannya cuma lihat. It's a total disaster. Jadi, cara lama tidak bisa dipakai. Jalan ini belum pernah kamu jalan. Jangan bayangkan seperti Moses. Jangan minta kepada Joshua, angkat tongkatnya Musa. Ya, tidak ada tongkatnya Musa udah dikubur bersama Musa. Dan yang ngubur Tuhan supaya tidak disembayangi. Tongkatnya Musa jadi tongkatnya Allah. Ya kan? Nah, kita lihat sekarang perintahnya ayat kelima. Harus ada jarak. Sekarang ini saya titip pada Pak Jonathan. Anak-anak muda itu tidak ada jarak. Ingin jadi orang Amerika. Hey John. Mau? Cucumu berkata, hey John. Cara Australia, cara Amerika, pakai cara kerajaan Allah. Ayat kelima. And Joshua said unto the people, sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Bagi semua saudara yang mendengarkan ini, kuncinya adalah sanctify yourself. Beda antara sanctification dengan justification. Antara holiness dengan righteousness. Holiness is to set apart. Saudara, banyak sekali pelatih sepak bola. Hubungan suami istri kan ya baik. Tetapi sebelum pertandingan, tidak boleh hubungan lebih dulu. Nah, ini jangan salah kira ya. Tetapi mempersiapkan diri lebih baik. Kalau saya baca Joshua 2, itu planning. Ya, planning sebelum masuk. Sebab pemimpin yang baik, a good leader, itu memberikan, yaitu punya perencanaan. Tidak ya, tiba masa, tiba akal, tidak ada. Jadi pertama, tanda pemimpin yang sertai Tuhan, you are hearing from him. Nomor 2, ada peace in the storm. Di tengah badai, kamu bisa tenang. Kalau pemimpin panik lah bagaimana? Yesus tertidur di buritan perahu. Angin sakal dan angin nakal datang. Guru, engkau tidak peduli, kami binasa. Hey, yes the Lord. Kamu lupa Mazmur 29. Ya, he is enthroned above the flood. He's the God of tsunami. Saya tadi cerita Pak Jonathan, kan enthusiasm itu entheos. Memang sekarang bukan six pack, tapi one whole pack. Tapi saya harap entusiasmenya tetap ada. Entusiasm dari dua kata Latin, entheos. Ya, Yunani juga sama, entheos. Jadi God inside. Christ in you, the hope of glory. Tetapi mujizat tidak seketika, tomorrow. 25 tahun baru Isaac lahir. Tidak sama menolong Tuhan. The Lord will do wonders among you. Apa tanda kita disertai Tuhan? Bukan cuma ada damai sejahtera. You can see his hand. Ya, engkau bisa melihat tangannya bekerja. Dan kita lihat di sana 2000 hasta. Tabut perjanjian ada di depan. The Ark of the Covenant. Kita ini people of the covenant. Ya, Tuhan berkata, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai. Tapi ada syaratnya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya you have a good success. Bukan sukses, tapi good success.
Ya, you shall prosper. Apakah sukses sesungguhnya? Mencapai tujuan. Tujuan daripada Joshua adalah menaklukkan seluruh tanah yang dijanjikan. Tapi kita tahu baru sebagian. Belum sukses ya. Nah, saya punya mimpi mendirikan 1000 gereja. 1000 gereja itu sekarang baru ternyata ada yang 322 ya, baru kemarin ditambah 1 Pontianak 322. Dan bersama dengan RIM Melbourne ya, kita punya goal. Kita punya visi, kita punya dream, kita punya purpose yang jelas. Dan seorang pemimpin yang disertai Tuhan, engkau melihat tangannya. Engkau melihat pembelaannya. Ketika saudaraku, ketika telapak kaki dari para imam menginjak, yaitu tepi daripada sungai Yordan yang sedang banjir besar. Ya saudara, Yarden itu dari Yarat. Yarat itu artinya menurun. The descender yang sedang menurun. Mau diberkati? Menurun. Amin. Akunya menurun. Dan sedang banjir. Saya masih ingat saya pernah diajak papa saya belajar menembak. Usia saya 14, adik saya perempuan usia 12. Kita dibawa dengan Jeep Land Rover. Nah, enak Land Rover itu ketika melewati sungai itu ya bisa lah ya. Jeep Land Rover, saudara. Tetapi waktu kembali ada masalah. Banjir, saudara, banjir bandang. Papa saya mencelupkan kakinya di tepi sungai itu. Dia hampir terhanyut. Saking derasnya. Sungai yang tadinya begitu indah, kericik-kericik, kita kelihatan batu-batunya. Ketika banjir mengerikan. Malam hari itu kita tidak bisa naik Land Rover. Kita nyebrang jembatan tali, tidur di atas karung beras. Papa saya jaga. Kita tidur di atas truk, saudara. Tetapi ini, ketika sampai di sana, Tuhan membuat mujizat. Mujizatnya apa? Bisa tampilkan, dan kalian semua tahu, yaitu dibendunglah, yaitu sungai Yordan yang sedang banjir tadi. Tapi dijelaskan, bukan di tempat penyeberangan itu. Kita pikirnya di sana toh, jadi langsung kering. Tidak, ya, karena apa? Itu di kota namanya Adam. Nah, kota Adam itu, ya, lihat, City of Adam, 12 sampai 15 mile, 25 km jaraknya. Jadi, saudaraku, yang di depan ini masih sungainya mengalir kan? Bayangkan, ya, 25 km panjangnya sungai itu penuh dengan air, itu sedang jalan. They are crossing the Jordan to conquer the land. But God developed their faith, not like Moses' time. God is doing a new thing. Karena ministry, God will do a new thing among you. Juga ada RIM Melbourne di sana. Sanctify yourself for tomorrow. God will do wonders among you. Not for you, among you. Anak-anak kita akan mengusir setan. Ibu-ibu akan, yaitu betul-betul dipakai itu. Iya. Toleran. Oke, masih ada waktu? Oke. Ya. Tanda kita di seorang pemimpin disertai Tuhan, Tuhan membela kamu. And fight for you. Kalau saudara lihat bagaimana Tuhan menyertai Yosua. Yosua itu adalah syarat Moshe. Syarat itu apa? Asisten pribadi. Elisa juga. What is your ministry? Aku jadi keran untuk Nabi Elia, menuangkan air. Hari-hari ini, maaf istri saya tidak bisa ikut, dia baru mengalami sedikit kecelakaan. Jadi saya sebagai gembalanya yang memandikan domba saya. Dan kadang-kadang dia mandi, saya jadi pemegang shower ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, God will defend for you.
Saya pertama kali ke Jericho itu, saya tanya kepada guide-nya, temboknya kan besar sekali. Ini hancurnya ke dalam atau keluar? Ke dalam atau keluar? Secara ilmu gaya apapun, itu kan kompak. Kalau gempa bumi, dia ke sana kan. Tapi ini keras ke dalam. Saudara, saya bayangkan saya punya kebiasaan yang mungkin kurang bagus. Kalau habis minum di sebuah can, entah minuman apa aja, saya cengkeramin. Ada tangan yang tidak kelihatan itu mengkeremus tembok Jericho. Dan bukan cuma itu, kita tahu bagaimana tidak pernah ada manusia didengar doanya seperti itu. Dia dulu cuma seorang hamba. Tapi akhir daripada kitab Joshua ini, dia disebut Ebed Yahweh, hamba Tuhan. Waktu peperangan selanjutnya melawan Ai. Hei matahari, berhentilah. Bulan berhenti di atas Ayalon. Dia ngatur alam semesta. Berbicara pada matahari dan bulan. Tentu saja dalam nama Hashem, nama Tuhan. Tapi Tuhan ikut perang. Dilempar batu dari atas. Yang mati kena batu lebih banyak daripada yang kena pedangnya tentaranya Joshua. Tanda seseorang disertai Tuhan pembelaan. Saya bisa saksi banyak sekali tentang pembelaan Tuhan. Ya. Bukan karena saya baik, tapi I bear His name. Ada nama Tuhan di atas hidup saya. Saya mewakili Tuhan Yesus. Oke. Dan tentu saja salah satu, coba ditampilkan yang saya tambahkan tadi, yang terakhir adalah God giving you favor before man. Hidup seorang pemimpin itu Tuhan demonstrasikan favor. Favor upon favor upon favor. Kalau tidak, bagaimana orang tahu kita ini disertai Tuhan? Aku akan membuat namamu besar, kata Tuhan kepada Abram. Dan juga kepada Joshua. Pertama mungkin orang murmuring, pemimpin yang betul itu tidak ada telahnya Musa. Kenapa bukan Gersom? Bukan pemimpin yang lain. Kenapa itu kan cuma hamba? Tuhan punya hobi. Mengangkat orang-orang sederhana untuk dipakai oleh Tuhan. Dulu pada waktu gerakan Betani itu kan dibagi wilayah tengah, barat, dan timur. Ya, itu yang anak buahnya Pak Alex itu ya besar-besar lah. Kalau yang Pak Niko itu tinggi-tinggi kayak dia. Bambang Yonan, David Cakra, ya mendekati 180 gitu. Nah, yang wilayah timur ini, Roni, Chris Manusama, cili-cili kabeh saudaraku. Jonathan Batiasina, kecil-kecil. Size doesn't matter. Sanctify yourself. Nah ini, ya. Tanda seorang pemimpin disertai Tuhan. Ini kan pelajaran leadership. You are hearing Him. Bagaimana kegerakan Betani ini? Pak Alex telepon saya. Sebab dia dulu kan dari Jesus Movement gitu ya. Lalu dia pemain trompetnya band The Jesus People, ya toh? Dulu begitu. Lalu jadi gembala. Tapi dia treat seperti just another fellowship. Lalu dia dengar suara Tuhan. Vin, dia telepon saya pagi-pagi. Tuhan tuh bangun gerejanya loh. Bukan cuma persekutuan. Karena itu dia yaitu memulai local church secara serius. Dan itu awalnya. Wah, dulu teman-teman kita yang anti established church itu, oh ini Babylon ini, gitu. But a leader, you are hearing him. Peace in the storm. 911. Ceger. Waktu itu kan Presiden Amerika George Walker Bush. Bush yang muda, bukan yang George Bush yang senior. Dan orang menghina dia. Hah? Saking saja kamu itu anaknya konglomerat.
Presiden George Bush yang pertama itu pengusaha oil and gas. Kan dari Texas sana. Wah, dihina pokoknya. Sebab dia tercatat pernah mabuk. Pokoknya hidupnya glamor. Ketika terjadi 9/11. Saya masih ingat. Dengan tenang dia berdiri dan dia berkata gini. To all the terrorists in the world, we will hunt you down. Itu perkataannya. Kami akan kejar kamu sampai dimanapun. Lalu kita tahu Afghanistan dan selanjutnya. We will hunt you down. Al-Qaeda. Seorang pemimpin itu tenang. Kalau pada waktu kita mulai kebaktian onsite, Agustus tahun lalu, Pak Franky mendekati 70. Ibu Kristi 77 tahun. Saya 70. Lalu ada protes. Loh, yang di atas 60 kok malah datang? Jawaban Pak Franky, kalau kami takut siapa yang berani? Seorang pemimpin itu harus minta holy boldness. Ya. Kemudian you can see his hand. Syah! Terbuka. Tetapi 25 km. Jadi akhirnya masih mengalir. Loh Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus. Yang tidak segera terjadi. Tuhan mendidik kita untuk beriman. Bukan cuma believe, tapi trust. Trust dengan believe beda. Believe itu percaya kemampuannya. Trust itu percaya karakternya. Saya selalu mengajarkan dan saya akan ulangi. Tuhan tidak bisa berdusta. Apa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu? Orang bilang bisa. Tidak bisa. Tidak bisa berdusta. Tidak bisa ingkar janji. Tidak bisa khianat. Amin. Tidak bisa memungkiri janjinya. Tidak bisa. Tuhan itu tidak bisa melakukan segala sesuatu. Ya, you can see his hand. Tuhan membela dan perang bagimu. Saya ingat Pak Roni ketika membangun gedung di Mataram, Pulau Seribu Masjid, ketemu wali kotanya marah, saking marahnya, simbolnya korpri sampai jatuh di depan dia. Tanda seorang pemimpin disertai Tuhan. Tidak mungkin, apalagi gedung itu besar. Tidak mungkin. Bahkan ada pemimpin kepercayaan lain ya. Kan banyak orang Tionghoa di situ. Sampai ayam kentut katanya. Tidak bakal. Ayam tumbuh gigi. Tidak mungkin. Itu gereja bisa dibangun. Sebenarnya mereka membangun tempat ibadah mereka. Satu malam, saya mau tidur nih, jam 10 lebih. Ada telepon buat Pak Roni. Nanti lain kan suruh saksi sendiri. Pendeta Roni? Ya Pak. Saya Pak Yan. Maaf Pak. Yan Kawatu. Yan Kawatu di Dirjen Bimas Kristen. Saya ini cari, yaitu saudara saya baru ketemu. Saya di rumahmu di Tretes. Mamamu itu saudara saya. Ini nepotisme rohani. Nepotisme yang baik. Dirjen datang. Sengaja diatur begitu. Dan kita dapat izin gereja secara ajaib. Tapi sebelumnya dia melihat kita di lembah pujian. I know who I am. Saya ini anaknya raja di atas segala raja. Yang padanya ada kekuatan, kuasa, kehormatan, kemuliaan. Keselamatan dan pertolongan. Ya. Jadi kita melihat pada saat itu nanti baca kemudian Yosua pasal 4. Yosua pasal 4 itu persiapan lebih jauh. Pertama membuat memorial. Setiap pemimpin dari satu suku mengangkat satu batu dan menaruhnya di sana sebagai satu peringatan. Hidup ini perlu peringatan. Kayak sekarang peringatan ke-13. Mengingat kebaikan Tuhan. Tapi God is doing a new thing before you. Lalu apa yang diperintahkan Tuhan? Is hearing God.
Apa perintahnya? Suruh nyunat ya dengan pisau batu. Dia tidak nawar Tuhan. Batu kan agak sakit ya. Setajam-tajamnya batu. God has a purpose. Kalau mendengarkan Tuhan, jangan roba-roba metodenya. Karena hanya bangsa yang kudus bisa berkemenangan. Bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Baru kemudian Yosua pasal 5. Dan sang raja itu muncul. Raja itu harus memimpin di depan. Dia melihat seseorang dengan berpakaian lengkap bawa pedang. Siapa engkau? Kawan atau lawan? Aku bukan lawanmu, bukan musuhmu, juga tidak setara dengan kamu. Lepaskan sepatumu. Sebab tempat ini tempat kudus. Sama seperti Moses. Dia lepaskan sepatu, dia sujud. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Siapa nama Tuhan? The Lord of Hosts. Ketika saya memberi nama kepada putra pada Yosihere, saya kasih nama dia Peretz. Saya ingat Simon Peretz, breakthrough. He's the Lord of the breakthrough. He's the Lord of Abar, crossing over. Ada banyak pada kita harus mengalami abar, mengalami breakthrough. But God will fight for you. Bagaimana? Saya harus mengeluarkan jurus apa dengan pedang saya? Tidak usah. Kamu cuma gitar aja 6 hari, 1 kali. Kamu akan dilempari batu, dilempari tomat, telur busuk. Tidak boleh buka suara. Tapi hari ke-7, putari 7 kali. And it's time to shout. Seberapa kerasnya sih suara tentara Israel? Tapi Tuhan ikut menyanyi. Ketika yaitu Paulus dan Silas nyanyi. Suara 1, suara 2. Ada suara ke-7. Geleger. Kita tidak bisa buat mujizat, saudara. Tapi kalau kita disertai Tuhan, 5 hal ini akan kelihatan. Dan ini dari hati saya, ya. Karena itu di dalam Yosua pasal 5 itu seringkali mesti lihat Yosua 1 dulu. Strategi Tuhan, cara Tuhan. Yosua 2, planning. Intai, 2 pengintai. Coba pernah gagal dulu ya, 12 pengintai. Dia pilih cuma 2. Dan mereka sampai ke tempatnya Rahab. Dan the rest is history. Yosua 3 yang kita pelajari. Crossing over. Abar. Ini peraturan buat kalian semua. Abar. Crossing over. Jangan merasa puas di sana. Ulangan 1 dengan perkataan kepada Musa. Terlalu lama kamu di atas gunung ini. Karena itu kita sudah mulai minta crossing over, ya Pak Jonathan, back to Indonesia. Ya. Tetapi dia harus menemukan Timotiusnya, kan banyak nih, karena ministry ini bejibun pemimpin. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Masih ada waktu untuk tanya jawab, mungkin 15 menit ya. Kalau saya hitung mulai tadi, masih ada waktu berapa? Silakan host. Tuhan memberkati kita semua. Abar. Terima kasih untuk Pastor Arifin untuk firman-Nya hari ini. Sebenarnya kita masih punya waktu sekitar 25 sampai 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi silakan. Ya, Pak. Dipersilakan. Ya, kami persilakan untuk semua peserta. Saya lihat di sini sudah hampir 285 peserta yang ingin mengirimkan pertanyaannya. Silahkan dikirimkan melalui chat, melalui Zoom chat, bisa diketik pertanyaannya, atau kalau ada yang kesulitan untuk mengetik pertanyaannya, bisa di-unmute, perkenalkan namanya, dan langsung tanya ke Pastor Arifin. Ya. Jadi silahkan, kalau ada pertanyaan, kami berikan waktu setengah jam ke depan ini. Kalau sambil menunggu mungkin pertanyaan yang masuk, mungkin Pastor Arifin kalau ada yang ingin disampaikan lagi, silahkan Pak, kalau masih ada. Saya kira sudah cukup. Tetapi tadi ingat ya, a heart. Ya,
following hard about the presence of God. Yang kedua, faith. Apa kekayaan kita? Iman yang dari Tuhan ya, ini supernatural, lebih daripada emas. Ketika saya terpapar corona, tapi tidak terpapar saja, maka saya turun 5 kilogram. Istri saya tadinya punya emas 72 kilogram, tinggal 67 kilo. Mas Arifin maksudnya. Ya, kekayaan itu iman. Dan satu lagi, courage. Kalau kita lihat Pak Jonathan ya, role model lah. Kalau saya courage to act, untuk bertindak. Nggak banyak orang punya courage to act itu. Ya, saya berdoa ya. Kenapa Tuhan bilang tentang quality ya, bukan quantity. Kalau garam itu kehilangan ya keasinannya, efektivitasnya, nggak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Itu bedanya garam dengan pasir, ya kan? Di tepi pantai ada garam, ada pasir. Ada yang jadi garam, ada yang cuma pasir untuk diinjak orang. Ya. Tuhan punya 2 anak bintang. Saya bilang di dunia ini cuma ada 2 golongan, bintang dan binatang. Kalau tidak dia dalam Tuhan ya yang satunya. Bintang di langit dan pasir di tepi, pasir di bumi. Kita manusia bumi atau manusia langit, ya. Tuhan memberkati. Silakan, sudah ada pertanyaan? Jangan tanya bagaimana dapat istri cantik. Itu bukan. Pertanyaannya cuma sekitar leadership dan lebih sempit lagi dari apa yang saya sampaikan. Crossing over. Terima kasih Pastor Arifin untuk apa yang disampaikan hari ini di Garam di Rim Melbourne ini. Kami masih menunggu pertanyaan yang masuk di Zoom chat saat ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya secara langsung juga bisa unmute suaranya dan langsung bertanya. Kalau mungkin yang lain, Pastor Jonathan Patiasyana mungkin ada tambahan, silakan Bang Jo. Atau ya. Silakan. Mantap. Kita tunggu Bang Jo jadi Papa Jo. Haleluya. Kalau nggak ada pertanyaan ada 2 kemungkinan. Saya guru yang lumayan. Atau nggak ngerti apa-apa, ya nggak tahu saya. Silakan ditambah aja Pak Arifin, apa yang mau ditambah? Kayaknya orang masih perlu mendengar, silakan saja ditambah aja. Oke, kalau begitu mungkin slide yang satunya ya. Bagaimana kita mengalami terobosan perlipat gandaan, yaitu tema saya Finding Nemo. Pernah dengar Finding Nemo? Ikan kecil itu bisa melakukan hal yang besar sekali. Karena ayahnya mencari dia dengan segala macam cara. Seorang father juga gembala kan ya? Ya. Lukas 15 itu gembala yang baik, bendara yang baik, dan bapak yang terlalu baik. Jadi dalam Finding Nemo ini, di usia tua daripada Rasul Paulus, maka dia menemukan seorang putra. Selama ini cuma murid. Selama ini cuma pengikut. Tapi bukan fans ya. Ini Ibu Judith ini, dia Tampa ada di sini. Halo Ibu, puji Tuhan. Ya rupanya di seluruh dunia ini ya. Nah, coba kita lihat. Ketika dia menemukan itu, I think he wish dia menemukan pada awal. Pak Jonathan dan saya kan juga lahir dari gerakan discipleship, pemuritan. Di mana pemuritan. Tetapi yang saya terapkan adalah father and son relationship leadership. Ya, father and son leadership. Karena kalau perintah Tuhan adalah be fruitful and multiply. Memang ditulisnya beranak dan bercuculah, beranak cuculah. Saya kira itu terjemahan yang kurang pas. Kalau begitu, 3 keluarga limited edition ini tidak memenuhi perintah Tuhan kalau cuma beranak cucu.
Tapi kita beranak rohani. Rasul Paulus bahkan tidak menikah. Ya, kita lihat di sini ketika dia menemukan Timotius, lalu dan Timotius ini mungkin seperti generasi sekarang itu fatherless, tidak berbapak. Karena dia tidak berbapak, maka kenapa Rasul Paulus itu mengatakan the Lord doesn't give you the spirit of fear, but of love, ya, and power and sound mind. Love, power, sound mind. Agape, ya, power dinamis, sound mind, ya, sophonismos, pikiran yang sehat. Nah, kita lihat di sini dia menemukan yaitu pelipat gandaannya. Dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat pertama, ya, dan selanjutnya dia memberikan perintah, apa yang kuteruskan kepadamu, ya, pertama jadilah kuat oleh kasih karunia, dan dia tidak berkata hai muridku, tapi dia berkata my son. Son di sini adalah teknon, ya, bukan paidion, teknon. Teknon itu kalau Indonesia Timur tuh nyong, ya. Pak Jonathan punya 2 nyong, ya. Ya, saya oma saya berbahasa Madura, ya. Jadi saya dipanggil Cong, adik saya dipanggil Jebing, Bing, ya, Cong. Tapi itu panggilan kesayangan, bukan berarti kacung, ya. Tapi anak kesayangan, cucu kesayangan. Lalu ayat kedua, apa yang kau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi. Ya, bahkan dikatakan ditumpangkan tangan oleh Rasul Paulus, impartasi. Percayakan pada orang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ini mudah ingat 2:2:2, ya. 2:2:2. The thing that thou hast heard of me among many witnesses. Saudara, jadi ada banyak mentor, tidak banyak bapak, kata Rasul Paulus. 1 Korintus 4, ya. Jadi saya sendiri setelah 20 usia saya jadi pelayan itu kan 42 tahun. Separuh itu pemuritan saja. Ada banyak yang lahir dari persekutuan di rumah kita, daripada Betani banyak. Tapi 20 tahun terakhir ini saya sungguh-sungguh menemukan how to become a father. Ya tak? Kita lihat as my beloved son. Son di sini juga teknon, anak kesayangan. Dan dia berkata, anakku yang sah dalam iman yang kudapatkan di usia tuaku. Rekan-rekan saya yang usianya seperti saya belum terlambat, ya, dari murid menjadi putra-putra. Juga seperti Garam Ministry, saya bilang jadi GLA, Garam Leadership Academy, ya, akan melahirkan putra-putra. Jadi ini yang saya ingin tambahkan. Nanti PowerPoint-nya saya tidak usah tunjukkan, Pak Jonathan akan ngajar bahkan lebih baik lagi. Tapi itu hati saya, supaya betul-betul many fathers akan lahir dari sebab yang kita kurang itu bapak. Anak-anak rohani saya bukan jadi kelompok kecil GBI, tapi dari macam-macam. Satu hari ada satu anak penginjil dari Nigeria, tinggi besar, 185 kira-kira, besar, saudaraku, betul berotot dan sangat hitam metalik, ya. Dia datang pada kita dan dia sapa, ibu, mami, mulai kapan aku dengan anak sak mini gede ini, kata istri saya. Tetapi itulah sukacita kita dalam Tuhan. Di Taiwan saya dapat kehormatan jadi suling. Suling itu bukan suling ini, ya. Suling itu artinya bapak rohani. Saya menemukan yaitu my destiny as a father, spiritual father. Dan juga para pembicara kita hari ini luar biasa, ya. Ada Pak Jeffrey, ya, ada Papa Joe, dan saya kira itu rupanya pertanyaan sudah mulai ada lagi yang lain, ya. Ini ada saya disapa dari Dili ini, dari Edwin, ya, mention. Coba kalau ada pertanyaan silakan. Ya, sudah ada pertanyaan. Ya. Bapak rohani kami. Yang pertama dari Bali NPCC, Pak Arifin, pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan keberanian dan menjadi pemimpin yang menyenangkan hati Tuhan? Oke.
Pertama sederhana saja. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya mengikuti perintahnya. Sederhana saja, ya kan? Tuhan itu tidak akan memberikan yang lebih banyak, lebih besar sebelum kita melakukan hal yang sederhana. Ya, sebagai contoh, hal yang kecil. Ketika saya di Surabaya, latihan saya di mana? Ya, Pak, Bapak ini lulusan Bible School mana? Oh, saya bilang California. Oh, Amerika, bukan. Kalisosok. Kalisosok itu LP di Surabaya. Ya. Dan saudaraku, saya di sana ya, setiap kali saya sudah di Bali, lalu Tuhan bilang, hari ini kamu yaitu pergi ke Kalisosok. Waktu itu bukan Kalisosok, tapi yang sudah yang lebih baru, Medaeng. Kamu hari ini ke LP. Jawaban saya, yes Lord. Ya. Tidak ada yang undang, saya mengundang diri sendiri. Saya hubungi waktu itu, dan saya pergi, Pak, tapi hari ini hari baptisan, Pak. Oh, enggak apa-apa, kebetulan. Sebab Tuhan berkata, if you love me, do the first word. You left your first love kepada jemaat Efesus, kan? Left itu berarti bukan lost. Left itu meninggalkan. Sebagai contoh, saya melepaskan arloji saya tahu ditinggalkan di mana. Do the first word. Jadi itu, hari itu saya pergi dan ternyata rencana Tuhan. Ada seorang gadis, kelihatan jelas sekali lesbos, ya, lesbi lah, ya kelihatan sekali pakaian laki-laki, mukanya kasar. Dan saya panggil dia untuk saya baptiskan pertama. Hari itu saya baptis 18 orang. Saya bilang, saudari, saya minta maaf atas nama Bapak. Sebab Tuhan menerangkan pada saya, dia ini diperkosa bapaknya. Dia langsung kejam. Ampuni Bapak. Lalu saya baptiskan. Waktu saya bawa dia gini ya, saya tentang gini, kayak balok kayu. Pengalaman saya di Bali kan gitu, nyembah batu, nyembah kayu. Banyak yang jadi kayak balok kayu gitu. Ketika melihat itu, yang lain lebih convinced dan itu. Jadi bagaimana berkenan pada Tuhan? Sederhana. Ya, tak? Saya ceritakan. Saya dulu punya seorang cook. Masakannya enak sekali. Luar biasa. Ya, saya suka soto dan rawon. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tapi kalau di Melbourne, saya diundang Pak Jo itu di Vlados, House Senjingping. Tetapi pembantu ini kalau bikin soto, udah kalah itu yang terkenal. Cuma ada masalah. Ya, saya bilang, Mbak, bikinkan saya soto ya. Dia bikinkan rawon, saudara. Atau soto 4 hari kemudian. Saya minta hari ini. Berulang-ulang. Lalu saya bilang sama istri saya, suruh dia berubah atau suruh kerja tempat lain. Tidak bisa menyenangkan dong. Tetapi yang menyenangkan itu sudah tahu kesukaan saya. Jadi pembantu yang sekarang Mbak Sri ini, aduh, sangat ngerti saya. Ya, jadi dia tahu apa kesukaan saya, apa yang saya tidak suka. Sangat peka lah. Tahu-tahu dia bikinkan kesukaan saya kalau pagi, bubur Manado, saudara ya, yang komplit itu. Waduh. Jadi saudara yang kasih, sederhana kok. Ikut Tuhan itu tidak aneh-aneh. Seperti Joshua. Yes, Lord. Dia kan tentara. Tentara cuma seperti Kak Jo, Bang Jo nih. Siap. Siap. Nurun kemana-mana. Ya, anak-anak kita banyak siap gitu ketularan dia ya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, bagaimana berkenan pada Tuhan. Tadi saya berikan ciri-ciri dari pemimpin yang disertai Tuhan. Yusuf pada waktu dibeli oleh Potifar, dia itu telanjang. Tisu buat nutup kemaluan aja enggak punya. Jadi bukan apa yang dia punya. Tapi siapa yang mempunyai dia? And the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Penyertaan Tuhan. Luar biasa ya kan?
The Lord with Joseph. Itulah prosperous man. Dia seorang yang prosper, seorang yang makmur, saleh. Saleh itu bahasa aslinya artinya dibuat berhasil. Jadi kalau memanah, itu kan ada angka 1 sampai 10, ya. Mestinya dapat angka 4. Itu targetnya yang digeser, plus dapat angka 10. Itu saleh. Dibuat berhasil, dibuat ya mencapai sasaran. Nah, Bapak masih percaya, sekarang baru 300-an, baru sepertiga. Masih bisa mencapai dalam kurun hidup Bapak 1000 gereja. Saya bilang bisa. Tuhan yang membuat berhasil, bukan saya. Kalau saya satu aja tidak bisa. Saya asalnya penginjil. Ya, jadi gembala. Even my wife doesn't believe me. Kamu paling tidak sabaran. Mau jadi gembala. Gimana jemaatnya, katanya. Saya bilang tenang aja. Kalau Tuhan manggil, dia memperlengkapi. Ya toh? Tuhan memanggil, dia tanggung jawab. Betul, saudara. Ya. Jadi bagaimana berkenan pada Tuhan mendengarkan suara. Aku tidak sebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Ketika engkau melakukan segala perintah. Bukan cuma yang enak. Segala perintah. A leader, ya, hear from him. Saya tambah satu kesaksian deh. Ini masih ada waktu. Satu kali saya ditelepon orang. Ini pendeta Arifin ya? Oh iya Pak, dari suaranya dia lebih tua dari saya. Ya, dari cara bicaranya. Ya maaf Pak, kenapa? Saya ini tinggal di rumah yang Anda bangun. Dia sebutkan jalan ini, nomor sekian. Oh betul Pak. 25 tahun yang lalu. Ini plafonnya tato ambruk. Saya minta Anda bertanggung jawab. Ketika saya sampai di sana, itu digantungi lampu kristal yang gedenya luar biasa, saudara. Ya, kan waktu itu belum ada, ya kan masih pakai konstruksi kayu, ya, belum ada baja ringan dan sebagainya. Dan tidak perlu pakai konstruksi baja, itu cuma rumah tinggal. Sebetulnya ada urusan saya yang jual lampu, telepon saya. Pak, jangan dia orang itu nuntut ganti. Anak saya adalah majelis dari gereja tertentu yang sangat anti pada kita. Kamu pendeta ya artinya dituntut lebih. Saudara, bangunan itu jaminannya cuma 1 year. 1 tahun. Ya. 1 tahun saja, ini 25 tahun. Untung saya suka nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Beda bold dengan kasar. Oh dulu kasar saudara. Surabaya loh. Ya, Suro ing boyo. Berani di tengah bahaya. Ya, gambarnya kan ikan hiu dengan bajul ya. Ya, bajul itu buaya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, Suro ing boyo, boldness. Lalu saya tanya Tuhan, tahu, Roh Kudus mengingatkan, apa gurumu dan kamu tidak bayar biaya masuk bait Allah? Kata Petrus, bayar. Wah, dia bela nama gurunya. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu mancing. Biasa kamu pakai jala. Pancing. Ikan pertama yang kamu tangkap, buka mulutnya. Di situ ada mata uang. Bayar. Untuk aku dan engkau. Untuk aku dan engkau. Untuk nama Tuhan. Nama Arifin tidak penting. Penting juga. Tapi yang penting nama Tuhan. Kamu itu kan pendeta toh? Katanya. Saudara, tidak ada yang rusak. Pakunya pun tidak berkarat. Kayunya pun saya ninjau ke sana. Kontraktor yang jemaat kita yang saya suruh ngerjakan bilang, Pak, enggak usah Pak. Ini orang enggak beres katanya. Tapi Tuhan saya bilang, untuk aku dan engkau. Untuk mengganti itu saya keluar biaya pribadi 3 bulan gaji saya. Tapi saya tenang aja. Kan untuk aku dan engkau. A leader hear from him. Bukan cuma itu.
Kan tidak ada hubungan. Di luar itu kan ada, itu rumah bagus, rumah mewah di jalan utama gitu. Di luar itu ada marmer Itali, ada yang lepas, pecah. 25 tahun loh. Dan sudah tidak ada yang begitu. Itu kan datang dari satu gunung, tidak ada. Pemborongnya marah. Pak, sudah jangan diladeni orang ini, saya juga tidak mau teruskan. Masa ini tidak ada hubungannya? Walk the second mile. Kalau tidak dengar suara Tuhan, lihat yang tertulis. Perjalanan mil yang kedua. Atau yang ketiga. Saya bersaksi pada saudara. Tuhan ganti plafon saya luar biasa. Kalau sempat ke villa kita, plafonnya itu joglo dari Jawa. Berapa harganya itu? Istri saya pada waktu di kamar tidur kita atas itu joglo, saudara. Joglo yang hampir 200 tahun. Antik. Tuh lihat, kamu ganti plafon orang itu, Tuhan ganti yang lipat ganda. So, bagaimana menyenangkan Tuhan? Bukan cuma untuk pemimpin. Kalau pemimpin memang dituntut lebih berat. Guru dituntut lebih berat. Tetapi the Lord will defend you. God bless you. Jawabannya terlalu panjang, tapi sekaligus jawab yang lain-lain tadi. Ada lagi? Iya, kita masih ada 10 menit. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Semoga kita bisa jawab semua pertanyaan ini. Yang berikutnya untuk Pak Arifin, ini dari Chris Sine di Lembang, Bandung. Beliau bertanya, Shalom Pak Arifin, kalau leadership yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi itu apakah sesuai dengan firman Tuhan, walaupun beliau belum jadi anak Tuhan? Silakan, Pak. Ya. Prinsip leadership itu universal. Sebagai contoh, Pak Jokowi is a leader among the people. Ya, ini mau ditiru sama Gubernur DKI. Tapi dia masuk God itu, dia jadi Godfather. Tapi Godnya GOT, Godfather. Kalau Pak Jokowi itu kan memang the leader among the people. He was well loved bagi banyak orang. Ya, dan juga dia tidak mudah terprovokasi. Dia tenang saja dan kita lihat pembelaan Tuhan. He's the anointed of the Lord. Jelas dong? Ya. Jadi prinsip-prinsipnya itu sangat-sangat yang kita sebut yaitu organic leadership. Kepemimpinan organik. Ya. Yang lawannya sekarang jadi menterinya itu adalah lawannya ya, yang stylenya lain. Pemerintah bangsa-bangsa memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan. Tetapi tidak demikian di antara kamu. Kamu mau jadi yang terhebat, jadilah pelayan, diakonos, saya semuanya. Mau terkemuka, jadi dulos, jadi hamba. Baru-baru saya memimpin leadership di STT Kingdom, salah satu itu ibu-ibu sosialita Jakarta. Saya juga heran mereka mau belajar 4 tahun teologi di STT Kingdom. Puji nama Tuhan. Dan saya pada itu daring ya, saya bilang, ayo ambil kertas dan pena. Leadership. Gambar. Pemimpinnya langsung gambar. Mahkota dan yaitu kursi. Saya ingat saya pernah lakukan itu dan ada yang gambar pedang. Ada yang gambar pedang ya. Tapi yang pedang itu ya Saudi Arabia lah, Oman, Yaman dengan kekerasan. Tidak demikian di antara kamu. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi. Ya. Kita lihat bagaimana prinsip-prinsipnya sudah mendekati. Kalau saya ketemu beliau, saya akan bilang, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Ya kan? Prinsip leadership yang kita lakukan prinsip kerajaan sekarang, tentu saja yaitu apa yang dilakukan berbeda. Karena apa? Kan aneh toh. Perang suruh maju kur dulu, perang cuma mengelilingi tembok, kan aneh. Tidak pakai pedobrak, aneh kan? Sesuatu yang aneh.
Tetapi itulah, kalau kita disertai Tuhan, Tuhan akan tunjukkan, you will see his hand. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan berikutnya dari Kabar Simanjuntak di Kutai Barat, Pak. Pertanyaannya begini, beliau memperhatikan kapasitas yang berhubungan dengan mentor. Jadi waktu dia berjalan dengan mentornya, dia menemukan pengalaman yang baru bersama mentornya. Nah, pertanyaannya bagaimana batasannya dengan perkataan tentang melakukan sesuatu yang baru yang berbeda dengan mentornya? Oh, tentu saja mentor adalah role model. Kalau bisa discipler ya, pembuat murid, lebih bagus lagi bapak. Sebab kalau bapak itu DNA-nya turun. Ya, saya masih ingat ketika bapak saya waktu itu pernah berkata sama mama saya, si Arifin itu nurun dari saya, cuma kok yang jelek-jeleknya. Tapi ada juga yang baiknya yang menurunnya. Jadi melakukan yang berbeda. Kenapa selalu harus begitu? Kecuali disuruh Tuhan, ya kan? Salah satu putra yang jadi murid saya dulu pernah tinggal dengan saya, yaitu Pak Roni ya misalnya ya. Dia melihat, oh habis makan saya dengan istri jalan-jalan di taman, rangkulan, ketawa-ketawa. Dia lakukan itu. Bagaimana saya memimpin, bagaimana saya mengajar, itu menurun sekali, ya. Nggak selalu mesti berbeda, nggak usah. Tetapi be yourself, iya. Nggak mesti niru gayanya, nggak perlu. Pada waktu barusan saya lihat Pak Roni meresmikan Houston, Texas, loh, itu saya yang khotbah itu. Apa yang saya ajarkan, message-nya. Tetapi ya, dia punya kepribadian sendiri, nggak mesti sama, ya kan? Nggak mesti. Jadi itu jawabannya. Kapan harus melakukan yang berbeda? Nggak perlu. Kecuali ada pimpinan Tuhan ya. Nah, baik sekali kalau kita kalau cuma punya mentor kurang ya. Harus punya pemurid dan bapak ya. Kalau mentor kan cuma memberikan nasihat. Oke, silakan. Terakhir mungkin ada satu pertanyaan paling akhir. Ya, pertanyaan terakhir adalah dari Deborah Prasetyani. Pertanyaannya begini, Pak Arifin. Dia mau bertanya bagaimana kalau kita menghadapi seorang pemimpin di sebuah pekerjaan yang pemimpinnya bukan anak Tuhan, dan pemimpin tersebut menggunakan posisinya untuk berbuat sesuka dia, meski kita sudah bekerja dengan baik, tapi tetap saja dinilai tidak baik. Dan terkadang pemimpinnya suka intervensi kita, karena pemimpin tersebut memang tidak suka dengan kita. Jadi Ya, walaupun kita sudah mendoakannya, tapi malah menjadi-jadi. Bagaimana menurut Pak Arifin untuk menghadapi kondisi seperti ini? seorang pemimpin itu was made, dibuat. Jadi tentu saja itu untuk membentuk kita, ya kan? Saya kasih satu prinsip. Your opponent is your future. Siapa yang memusuhi kita, kita nanti pangkatnya lebih dari dia. Sebab kita dianggap ancaman. Iya kan? Nggak ada orang iri atau menekan orang yang nggak berbahaya. Saya pergi kemanapun setelah diurapi loh ya. Dianggap ancaman oleh yang lain. Ya, wah ini disukai pemimpin. Ada juga yang nggak suka dengan saya anggap sebagai pembentukan. Ya, tentu saja saudaraku. Ya. Pak, saya ini disikat terus sama atasan saya. Lihat dirimu sebagai sepatu. Ya, sepatu kalau disikat kan menggilap. Nanti kalau ke pesta, sikat ditaruh di gudang, sepatu dipakai buat pesta. Dari cara menghadapi aja, ya toh. Ini ada satu anak rohani saya nggak tahu dia ikut enggak nih. Pak Luki ya, yang sekarang ketua BPD GBI ya di Kendari sana ya. Dulu waktu dia datang kan Bapak rohani itu David ya, David Halim. Dia mau lapor karena dia dipukul dengan helm oleh seorang pendeta yang modelnya kayak Muhammad Ali. Tinggi besar, hitam ganteng gitu. Dia dipukul kepalanya dan dia mengharapkan. Kita berkata, aduh kasihan kamu, kenapa sih? Nah, ketika dia datang saya salami dia. Selamat ya, menderita karena nama Yesus. Kalau saya enggak gitu kan hari ini dia cuma jadi orang biasa.
Tapi karena digitukan, saudaraku sekarang jadi pemimpin. Jadi kalau kamu ditekan, kamu ucap syukur. Your opponent is your future. Oke? Kalau kamu tidak diapa-apakan, berarti kamu tidak punya kualitas apa-apa. Ya, sebab hanya ikan mati mengikuti arus, ikan hidup melawan arus. God bless you, jangan jadi ikan asin, sekalipun karena ministry. God bless. Thank you, Pak Arifin. Thank you. Thank you so much. Silakan, Pastor Sam. Iya, terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir, apakah Pak Arifin bersedia menjawab atau? Iya, bersedia, asal diizinkan oleh Anda. Pertanyaan sangat sederhana dan simpel. Ini ada yang bertanya, bagaimana kalau kita mengalami spiritual abuse dari pemimpin rohani, Pak? Spiritual abuse, ya kok mau? Salah sendiri. Ya, do not complain what you allow. Okay? Jangan komplain yang kamu izinkan. Bisa kamu bilang, oke, stop it. Jelas dong. Ya, kita apa yang saya ini dulu pengagum Soekarno. Bukan yang istri 9, bukan ya. Tapi dia punya jargon-jargon itu loh. Ya, saya tidak mau ada yes man di sekitar saya. Ada seorang pemimpin yang hire orang yang cuma nurut sama dia. Dia yang bodoh-bodoh. Ya, yang bego-bego gitu. Atau yang cuma carmuk, cari muka. Tapi saya kumpulkan anak-anak yang lebih pinter. Supaya bisa bilang, apa enggak sebaiknya begini, Pak? Di kantor saya ada Paul, ya, ada Christian Nugroho, anak-anak pinter-pinter. Pak, apa enggak sebaiknya begini? Ini usul dari saya. Ya, saya enggak mau ketemu anak yang nggih, sekalipun salah. Tapi sekali lagi, never allow. Ya. Never complain what you allow. Kamu mengizinkannya. Salamu dewe. Tuhan memberkati.